Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu memang adalah sebuah misteri. Gak ada yang bisa memprediksi takdir. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan takdir seperti apa yang akan menimpa atau melanda suatu pribadi, keluarga, masyarakat, dan alam semesta ini. Kalau kita bicara tentang takdir, ada dua hal yang selalu terlintas dalam pikiran kita. Ada dua daripada dampak takdir itu yang biasa kita kenal dengan qada dan qadar. Qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam daripada rukun Islam kita. Rukun iman kita. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Mungkin lebih konkretnya saya akan berikan satu contoh ya. Seandainya saya memegang dua gelas. Dua gelas ini saya lepaskan lalu jatuh ke bawah. Tentu kedua gelas ini takdirnya pecah. Ya. Jadi qadanya pecah. Qada itu suatu ketentuan, hukum alamnya ya. Kalau saya lepaskan tentu pecah. Itu namanya qada. Tapi kalau yang sebelah kanan ini kena keramik atau tegel, itu pasti pecahnya mungkin 10 kali. 10 pecahan. Tapi yang satunya ini kena karpet, maka itu mungkin hanya pecah 2 gelasnya. Jadi sama-sama pecah itu adalah qada. Tapi pecahan-pecahannya berbeda, itu yang disebut dengan qadar. Jadi qada itu sama-sama pecah, tapi pecahan-pecahannya berbeda. Contoh lain lebih konkret ini. Nah, kita diundang ke puncak dalam sebuah rekreasi misalnya. Satu orang yang menggunakan jaket pengaman, mungkin juga pakai helm. Ya. Yang satunya enggak pakai helm, yang enggak pakai jaket pengaman. Ya. Begitu dia jatuh, yang satunya jatuh mati, ya kecelakaan. Yang satunya kecelakaan juga tapi tidak mati. Kenapa? Ada helmnya mengamankan. Jadi qada dan qadar itu sebetulnya pelajaran besar buat kita. Bahwa pertama, takdir itu memang di tangan Tuhan. Tetapi bentuk takdir yang menimpa seseorang itu sangat tergantung kepada ikhtiar, inisiatif dan kreasi kecerdasan orang itu dalam menyelesaikan setiap persoalan. Jadi bukanlah sebuah takdir kalau menjalani hidup ini dengan sembrono. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya. Mari kita beragama tapi tidak mengkambing hitamkan agama itu. Ya memang takdir saya begini. Itu enggak seperti itu. Takdir itu rasional Bapak Ibu sekalian. Ada namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada setiap manusia untuk mengeliminir dampak negatif pada setiap peristiwa. Ya kan? Sediakan payung sebelum hujan. Ya beda dong kalau orang nggak punya payung, sudah tahu musim hujan kayak gini, tapi dia tidak pernah menggunakan payung. Jadi sediakan payung sebelum hujan, itu artinya takdir yang disusun oleh seseorang itu secara profesional. Ya, tapi kalau orang sudah mempersiapkan segalanya, tapi juga kecelakaan terjadi dan menimbulkan dia kematian, itu namanya benar-benar takdir. Sudah berikhtiar sedemikian rupa, tapi memang ajal menjemputnya, itu jalan kehidupannya orang yang bersangkutan. Nah dampaknya itu nanti beda. Orang yang mempersiapkan dirinya dengan segala macam persiapan, tapi lantas mati, kecelakaan, itu mati syahid. Ya, saya mau ke kantor, udah saya maunya semua oke nih. Niat saya untuk mencari nafkah untuk keluarga saya. Sudah menghindar segala macam, tiba-tiba ada mobil ketabrak, lantas terlempar kena motor kita, itu mati syahid. Kita sudah pakai helm, tapi apa? Itu namanya betul-betul takdir. Nah, kalau ini disebut musibah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, musibah itu kita tidak bisa mengartikan bahwa ini takdir jahat. Baik dan buruk seseorang itu dalam menjalani takdirnya Allah yang menentukan. Boleh jadi menurut aku adalah jelek, tapi bagi Allah itu baik. Ya kan?
Aku dilanda penyakit. 1 detik atau 1 hari orang dilanda penyakit demam, kata Rasulullah, itu akan dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Kalau kita tahu apa hikmah dibalik setiap musibah, mungkin kita berdoa, ya Allah panjangkanlah demam ini. Kalau 10 tahun kita demam, berarti 10 tahun. Kalau 10 hari kita demam, 10 tahun diampuni dosa kita kan. Jadi menurut kita itu adalah buruk, tapi di mata Allah itu adalah baik. Hanya karena kita tidak tahu apa arti di balik musibah ini, maka kita akan mengutuk musibah. Seandainya kita tahu arti di balik musibah ini, maka kita akan bersyukur, untung ya Allah aku tidak jadi kawin dengan si dia. Padahal kalau saya kawin dengan dia, mungkin saya akan menjadi babak belur kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi para pemirsa, saya ingatkan betul, jangan pernah mengutuk musibah, jangan pernah mengutuk takdir. Tapi renungkan macam-macam lebih dan mendalam ya, bahwa boleh jadi takdir yang menurut kita itu baik, tapi itu belum tentu baik. Takdir kita ini menurut kita itu jelek, tapi mungkin di mata Allah itu adalah yang terbaik buat kita semuanya. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh kesiapan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.